Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin. Saya dari Universitas Darul Ulum NU tahun 2024-2025, prodi BPSI, kelas 4B di semester 4. Pada kesempatan hari ini di mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan media pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Dalam perencanaan pengembangan media, khususnya media audio dan audiovisual, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa yang akan menggunakan media yang kita kembangkan, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa, mengembangkan butir-butir materi sesuai dengan tujuan, dan mengembangkan garis besar pengembangan media. Setelah guru merancang dan mengimplementasikan pembelajaran tentang materi tersebut, ditemukan hal-hal sebagai berikut, yaitu siswa memiliki kesulitan dalam menyusun dan merumuskan kalimat majemuk. Kedua, selalu salah dalam memberikan contoh kalimat majemuk. Dan yang terakhir, cenderung sulit membedakan antara kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Berdasarkan analisis tersebut, ditentukan perlunya mengembangkan media pembelajaran mengenai kalimat majemuk. Inilah hakikat kebutuhan dalam pengembangan media, yaitu yang pertama adalah identifikasi karakteristik siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengidentifikasi karakteristik siswa, diantaranya tingkat perkembangan psikologis siswa, kemampuan dasar siswa, gaya belajar siswa, dan kebiasaan siswa. Kedua, perumusan tujuan. Selain sebagai petunjuk, perumusan tujuan harus memiliki beberapa ketentuan, yaitu berorientasi pada siswa, yaitu tujuan perumusan itu berpatokan pada perilaku siswa, bukan guru. Yang kedua adalah operasional, yaitu tujuan perumusan itu harus secara spesifik dan mudah diukur tingkat keberhasilannya. Yang ketiga adalah pengembangan materi. Ada beberapa kriteria dalam penyusunan materi, yaitu materi harus valid atau sahih. Lalu yang kedua, materi memiliki tingkat kebermaknaan. Yang ketiga adalah materi memiliki kebermanfaatan. Yang keempat adalah materi memiliki kesesuaian terhadap siswa. Dan yang kelima adalah materi itu menarik minat siswa. Yang keempat adalah pengembangan alat ukur. Ada dua alasan perlunya merumuskan alat ukur, yaitu menentukan kebenaran dalam tujuan pembelajaran dan menetapkan kriteria keberhasilan siswa dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah penulisan naskah media. Ada beberapa kriteria atau yang harus diperhatikan dalam menulis naskah, yaitu yang pertama adalah memunculkan dan memperkaya ide atau gagasan. Pembuatan naskah media diawali dengan ide melalui proses ide kreatif. Gagasan atau ide itu muncul ketika seseorang peka terhadap lingkungan sekitar atau sebuah situasi tertentu yang membuat ide atau gagasan itu muncul. Yang kedua adalah membuat sinopsis atau treatment. Setelah memunculkan ide atau gagasan, setelah itu membuat sinopsis atau treatment. Nah, sinopsis itu sendiri adalah ringkasan cerita atau program media pembelajaran pada suatu naskah. Lalu yang treatment adalah pengembangan dari sinopsis pembelajaran itu sendiri.
Yang ketiga adalah menulis naskah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis naskah yaitu gunakan bahasa komunikatif, gunakan sound effect yang relevan, dan kenali beberapa jenis musik dan istilah lain seperti musik tema, musik transisi, dan lain sebagainya. Terakhir, evaluasi dan revisi naskah. Evaluasi naskah perlu dilakukan terhadap dua aspek yang harus dilakukan, yaitu evaluasi tentang substansi naskah dan evaluasi tentang kemediaan. Terakhir, produksi media. Untuk menghasilkan media pembelajaran, kegiatan produksi merupakan tahap akhir. Secara sederhana, proses produksi media pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu praproduksi, pelaksanaan produksi, dan pasca produksi. Yang pertama adalah praproduksi, yaitu kegiatan sebelum produksi. Kegiatannya terdiri dari pembagian tugas dan pemeran. Yang kedua, latihan pemeranan. Yang ketiga adalah penerapan waktu produksi. Yang kedua adalah kegiatan pelaksanaan produksi, yaitu kegiatan yang sedang dilakukan pada saat produksi. Yang ketiga adalah pasca produksi, yaitu tahap evaluasi media hasil produksi. Kesimpulan dari materi ini adalah dalam tahap perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa. Namun ada hakikat dalam kebutuhan siswa dalam pengembangan media, seperti mengidentifikasi karakteristik siswa, perumusan tujuan, pengembangan materi, dan alat ukur. Di samping itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis naskah, seperti memunculkan gagasan, membuat sinopsis, menulis naskah, revisi naskah, dan evaluasi. Lalu di tahap produksi media ada 3 proses yang harus dilakukan, seperti praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Sekian dari pembahasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.